Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Semiati Saada MSI dan Ibu Eva Fauja MSI selaku dosen pengampu mata kuliah embriologi. Dan tak lupa pula teman-teman kelas 6A yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai kehamilan kembar. Yang anggotanya yang pertama Aditya Fatur Rahman Pratama sebagai pemateri 1, Aini Khairunisa sebagai pemateri 2, Alfiah Kurniasari sebagai pemateri 3, dan Gema Sapitri sebagai pemateri 4. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan faktor penyebab dari kehamilan kembar akan dijelaskan oleh Aditya Fatur Rahman Pratama. Yang pertama adalah pengertian kehamilan kembar. Menurut Mukhtar Rustam tahun 2012 halaman 259, kehamilan ganda atau kembar adalah kehamilan dengan dua jenis janin atau lebih. Sedangkan menurut Wijjo Sastro halaman 2000 tahun 2007 halaman 286, kehamilan kembar ialah suatu kehamilan dengan dua janin atau lebih yang ada di dalam kandungan selama proses kehamilan. Jadi dapat diketahui bahwa kehamilan kembar itu merupakan adanya dua janin atau lebih ketika proses kehamilan. Seperti itu. Nah, untuk kehamilan kembar ini karena berbeda dengan kehamilan pada umumnya yang memiliki satu janin, ini memiliki perhatian dan perawatan yang khusus bagi ibu karena penghamilan kembar ini memiliki resiko yang tinggi baik bagi calon anak maupun ibunya. Ini adalah kehamilan kembar atau nama lainnya adalah kehamilan gemeli. Gemeli itu berasal dari Itali, bahasa Itali yang artinya twins atau kembar. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan kehamilan kembar atau kehamilan ganda atau kehamilan gemeli. Di sini ada dipisahkan oleh septa, ada yang tidak dipisahkan oleh septa. Yang gambar di bawah itu ada animasi. Tapi pada intinya pada kehamilan kembar ini nanti akan dijelaskan adanya monokronik, kemudian adanya dikronik berdasarkan septasinya. Kemudian untuk faktor-faktor penyebab, faktor-faktor penyebab dari kehamilan kembar ini ada beberapa, diantaranya yang pertama adalah bangsa. Frekuensi kehamilan ganda itu pada bangsa atau etnis tertentu cenderung lebih tinggi, contohnya pada wanita kulit hitam. Ada pula selain wanita kulit hitam etnis Amerika. Kemudian untuk Asia sendiri dilaporkan bahwa sedikit itu terjadinya kemungkinan bayi kembar untuk wanita Asia, paling rendah. Kemudian untuk umur, makin tinggi umur makin tinggi umur makin tinggi frekuensi kehamilannya. Frekuensi ini akan menurun kembali setelah umur 40 tahun. Nah, jadi untuk yang biasanya case-nya adalah wanita yang ingin menunda kehamilan sehingga kehamilannya pada umur-umur tertentu sampai misalkan umur 30. Nah, umur 30 itu meningkatkan resiko kehamilan kembar, khususnya tadi jika dicampur dengan etnis bangsa. Kemudian paritas ibu, semakin tinggi frekuensi persalinan maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kehamilan ganda. Jadi jika seorang ibu misalkan sebelumnya pernah mengalami kehamilan ganda, nah untuk kehamilan selanjutnya juga akan berisiko tinggi mengalami kehamilan ganda. Kemudian ada juga faktor-faktor obat perangsang ovulasi seperti profertil, clomid, dan hormon gonadotropin dapat menyebabkan kehamilan kembar dizigotik atau dua janin berasal dari dua telur dan kembar lebih dari dua. Kemudian adanya faktor keturunan. Bayi kembar lebih sering terjadi pada ibu yang kembar. Jadi ibu yang mengandung itu adalah anak kembar gitu dibanding ayah yang kembar. Jadi resikonya lebih tinggi ketika ibunya itu adalah anak kembar gitu daripada ketika ada suatu ayah yang kembar.
Nah, untuk faktor lainnya seperti fertilisasi in vitro, yaitu pembuahan yang ditanam langsung dalam lahir. Cara ini dapat menghasilkan anak kembar 3, ataupun mungkin bisa lebih. Selanjutnya, jenis-jenis kehamilan kembar. Menurut Mohtar tahun 2012, kehamilan kembar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, gameli dizigotik atau disebut juga dengan kembar 2 telur, atau heterolog atau biofuler atau fraternal. Kedua telur ini berasal dari satu ovarium dan dari 2 folikel de Graaff, dan ada juga satu ovarium dan 1 folikel de Graaff, dan dari ovarium kanan dan satu lagi ovarium kiri. Pada gambar gameli dizigotik ini terdapat 2 gambar. Yang pertama gambar A, di mana terdapat 2 plasenta, 2 korion, dan 2 amnion. Sedangkan gambar yang B, 2 plasentanya menjadi 1, 2 korion, dan 2 amnion. Lalu gameli monozigotik atau disebut juga dengan kembar satu telur atau homolog atau uniovuler atau identik. Jadi kembar identik ini tuh adalah jenis kembar yang pada awal masa kehamilannya itu anak tunggal biasa, yaitu satu sel telur yang dibuahi oleh satu sperma dan menjadi satu zigot. Namun kemudian oleh suatu sebab yang belum diketahui, sel telur tersebut membelah menjadi 2 zigot yang identik. Nah, kelak akan menjadi atau akan lahir sepasang bayi yang kembar identik. Jenis kembar monozigotik berhubungan dengan waktu terjadinya faktor penghambat. Yang pertama, hambatan dalam tingkat segmentasi, lalu hambatan dalam tingkat blastula, lalu hambatan setelah amnion dibentuk tetapi sebelum primitive streak. Lalu ada conjoined twins, superfekundasi, superfetasi. Conjoined twins atau kembar siam ini adalah kembar di mana janin melekat dengan yang lainnya. Nah, misalnya torakopagus, yaitu dada dengan dada, abdominopagus, yaitu pelekatan antara kedua abdomen, dan sebagainya. Lalu ada superfekundasi, yaitu pembuahan 2 telur yang dikeluarkan dalam ovulasi yang sama pada 2 kali koitus yang dilakukan pada jarak waktu yang pendek. Lalu superfetasi, yaitu kehamilan kedua yang terjadi beberapa minggu atau bulan setelah kehamilan pertama. Selanjutnya, tanda dan gejala kehamilan kembar. Menurut Dutton tahun 2012, tanda dan gejala pada kehamilan kembar adalah sebagai berikut. Yang pertama, distensi uterus berlebihan. Distensi uterus ini merupakan masalah dalam kehamilan di mana ibu bersalin dengan uterus lebih besar dari umur kehamilan, sehingga melewati batas toleransinya dan seringkali terjadi partus prematurus. Nah, usia kehamilan makin pendek dan makin banyaknya janin pada kehamilan yang kembar. Lalu, mual dan muntah berat karena HCG meningkat. Auskultasi lebih dari 1 denyut jantung yang terdengar jelas dan berbeda. Jadi, auskultasi ini adalah metode pemeriksaan untuk mendengarkan bunyi dari dalam tubuh dengan menempelkan stetoskop di area tertentu. Selanjutnya penggunaan stimulator ovulasi, selanjutnya frekuensi hidramnion kira-kira 10 kali lebih besar daripada kehamilan tunggal. Selanjutnya frekuensi preeklamsia dan eklamsia juga dilaporkan lebih sering pada kehamilan kembar. Lalu solusio plasenta dapat terjadi kemudian seperti sesak napas, sering kencing, edema, dan varises pada tungkai bawah dan vulva. Yang selanjutnya pertumbuhan janin gemeli. Menurut Muhtar tahun 2012, halaman 261-262, pertumbuhan bayi kembar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berat badan satu janin kehamilan kembar rata-rata 1000 gram lebih ringan daripada janin tunggal. Yang kedua, berat badan baru lahir biasanya pada bayi kembar itu di bawah 2500 gram, triplet di bawah 2000 gram, 2 triplet di bawah 1500 gram, dan twin tuplet di bawah 1000 gram. Yang ketiga, berat badan masing-masing janin dari kehamilan kembar tidak sama, umumnya berselisih antara 50-100 gram. Karena pembagian sirkulasi darah tidak sama, maka yang satu kurang bertumbuh dari yang lainnya.
Yang selanjutnya pada kehamilan ganda monozigotik. Pertumbuhan darah janin yang satu beranastomosis dengan pembuluh darah janin yang lain. Karena itu, setelah bayi satu lahir, tali pusat harus diikat untuk menghindari pendarahan. Yang kedua, karena itu janin yang satu dapat terganggu pertumbuhannya dan menjadi monstrum seperti akardiakus dan kelainan lainnya. Dapat terjadi sindroma transfusi fetal di mana pada janin yang dapat darah lebih banyak terjadi hidramnion, polisitemia, edema, dan pertumbuhan yang baik. Sedangkan janin kedua kurang pertumbuhannya, maka terjadilah bayi kecil, anemia, dehidrasi, oligohidrami, dan mirokardia karena kurang mendapatkan darah. Kemudian, sedangkan pada kehamilan kembar dizigotik dapat terjadi satu janin meninggal dan yang satu tumbuh sampai cukup bulan. Yang kedua, janin yang mati itu dapat diresorpsi kalau pada kehamilan muda. Jika pada kehamilan tua, janinnya akan menjadi gepeng, disebut sebagai fetus papiraceus atau kompresus. Yang selanjutnya adalah letak dan presentasi janin. Berbagai kombinasi letak, presentasi, dan posisi itu bisa terjadi. Yang paling sering dijumpai itu yang pertama, kedua janin itu dalam letak membujur. Presentasi kepalanya 44-47%. Yang kedua, letak membujur, presentasi kepala bokongnya 37-38%. Yang ketiga, keduanya presentasi bokong itu 8-10%. Yang keempat, letak lintang dan presentasi kepala 5-5,3%. Letak lintang dan presentasi bokong itu 1,5-2%. Kemudian keduanya letak lintang itu 0,2-0,6%. Dan yang terakhir, letak dan presentasi 6-9 adalah letak yang berbahaya karena dapat terjadi kunci mengunci atau interlocking. Nah, ini merupakan gambar dari jenis dan frekuensi letak serta presentasi kehamilan kembar menurut Wiken-Jossastro tahun 2007 halaman 394. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, komplikasi kehamilan Gemelli. Menurut Hartono dan kawan-kawan, beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada janin yang dilahirkan pada kehamilan kembar di antaranya yaitu yang pertama, prematuritas. Kelahiran multiple cenderung dilahirkan preterm dan kebanyakan memerlukan perawatan pada neural intensive care unit. Sekitar 50% kelahiran kembar terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu dan sekitar 20% merupakan bayi dengan berat lahir rendah. Yang kedua itu ada HMD. HMD merupakan bayi kembar yang dilahirkan sebelum usia kehamilan 35 minggu, 2 kali lebih sering menderita HMD dibandingkan dengan bayi tunggal. Ditandai dengan sukar bernapas, cuping hidung, retraksi dinding dada, dan sianosis yang menetap dalam 48-96 jam pertama kehidupan. Preparasi HMD didapatkan lebih tinggi pada kembar monozigotik dibandingkan dengan kembar dizigotik. Selanjutnya ada aspeksia saat kelahiran. Proplas tali pusat, plasenta previa, dan ruptur uteri dapat terjadi dan menyebabkan aspeksia janin. Kejadian cerebral palsy 6 kali lebih tinggi pada bayi kembar 2 dan 30 kali lebih sering pada bayi kembar 3 dibandingkan dengan janin tunggal. Bayi kedua pada kelahiran kembar memiliki resiko aspeksia saat lahir atau depresi napas perinatal lebih tinggi. Selanjutnya ada infeksi Streptococcus grup B, yaitu infeksi onset cepat Streptococcus grup B pada bayi berat lahir rendah adalah 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan tunggal dengan berat badan yang sama. Selanjutnya ada Vanishing Twin Syndrome,
yaitu pada 21-63% konsentrasi kembar meninggal atau sirna pada trimester kedua. Keadaan ini dapat menyebabkan kelainan genetik atau kelainan neurologik atau defek neural tube pada janin yang tetap bertahan hidup. Selanjutnya ada intrauterine growth retardation. Pada kehamilan kembar, pertumbuhan dan perkembangan salah satu kedua janin dapat terhambat. Semakin banyak jumlah janin yang terbentuk, maka kemungkinan terjadinya IUGR semakin besar. Selanjutnya ada kelainan kongenial. Pada trap terjadi hirau dari arteri ke arteri plasenta yang biasanya diikuti dengan pirau vena ke vena. Tekanan perfusi pada salah satu kembar mengalahkan yang lain yang kemudian mengalami pembalikan aliran darah dari kembarannya. Gangguan atau kegagalan pertumbuhan kepala disebut acardius acephalus. Selanjutnya ada twin-to-twin transfusion syndrome. Darah ditransfusikan dari satu kembaran ke dalam vena kembaran lainnya. Sedemikian rupa sehingga donor menjadi anemik dan pertumbuhannya terganggu. Sementara resipien menjadi polisitemik dan mungkin mengalami kelebihan beban sirkulasi yang bermanifestasi sebagai hidrops fetalis. Dan yang terakhir yaitu kembar siam. Apabila pembentukan kembar dimulai setelah cakram Mudgika dan kantung anium rudimeter sudah terbentuk, dan apabila pemisahan cakram Mudgika tidak sempurna, maka akan terbentuk kembar siam atau kembar dempet. Selanjutnya, penanganan dalam kehamilan. Pemeriksaan antenal perlu dilakukan lebih sering sehingga tanda-tanda preeklamsia dapat diketahui dini dan penanganan dapat dikerjakan dengan segera. Menurut Parni pada tahun 2004 halaman 661, pemeriksaan antenal dapat dilakukan antara lain yang pertama, pemeriksaan kehamilan setiap 2 minggu pada usia kehamilan 34 sampai 36 minggu. Yang kedua, penanganan kehamilan setiap minggu pada usia kehamilan 36 minggu dan pertumbuhan janin dipantau dengan USG setiap 3-4 minggu yang dimulai pada usia kehamilan 20 minggu. Sedangkan penanganan dalam kehamilan menurut Mohtar pada tahun 2012 halaman 264, yang pertama itu perawatan prenatal yang baik untuk mengenal kehamilan kembar dan mencegah komplikasi yang timbul. Dan bila didiagnosis, setelah ditegakkan pemeriksaan ulangan harus lebih sering, yaitu 1 kali seminggu pada kehamilan lebih dari 32 minggu. Yang kedua yaitu setelah kehamilan 30 minggu, koltus dan perjalanan jauh sebaiknya dihindari karena akan merangsang partus prematurus. Yang ketiga yaitu pemakaian korset gurita pada perut yang tidak terlalu ketat diperbolehkan supaya terasa lebih ringan. Dan yang terakhir, periksa darah lengkap, HB dan juga golongan darahnya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.